Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurhaliza Puji Lestari dan teman sekelompok saya yaitu Ahmad Anas Awabin dan Natasha Novitasari. Di sini kami akan menjelaskan praktikum database yaitu tentang materi kolom database yang diampu oleh Bapak Fadlis Sukia Eskom MCS. Baik, untuk pembagian tugas yang pertama ada sejumlah Budi Lestari yang bertanggung jawab untuk instalasi Apache Cassandra. Yang kedua ada saya sendiri membuat dan menyiapkan database serta tabel. Dan yang ketiga ada Ahmad Anasawaddin melakukan operasi DML yang mencakup insert, delete, update, dan query. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu instalasi Apache Cassandra. Kalian bisa menginstal aplikasinya di versi 3.11.9. Setelah instalasi selesai, lakukan instalasi yang kedua yaitu instalasi Java. Setelah kalian menginstal aplikasi Java, di file kalian klik dua kali lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian next akan muncul tampilan seperti ini, yaitu di sini menunjukkan file Java itu akan disimpan. Kemudian diklik next. Setelah instalasi Java selesai, yang ketiga kalian perlu install DataStack. Setelah kalian menginstal file DataStack, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa menginstal DataStack menyesuaikan bit laptop kalian masing-masing. Kemudian diklik next. Kemudian akan menunjukkan tampilan seperti ini, yaitu di mana aplikasi DataStack ini akan disimpan. Kemudian diklik next. Kemudian tunggu proses install selesai, lalu akan masuk ke Windows System atau CMD. Setelah selesai, nanti akan muncul tampilan komplit The DataStack Community Edition 64 bit. Ketika sudah komplit, maka instalasi selesai dan diklik finish. Sebelum kalian melakukan operasi DML selanjutnya, pastikan Cassandra kalian sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Novitasari. Yang pertama yaitu menyiapkan Cassandra Query Language. Setelah kita instalasi Cassandra, kita dapat mengakses Cassandra menggunakan Cassandra Query Language, yaitu membuka terminal lalu masuk ke Cassandra Query Language mengetikkan dari CQLSA. CQLSA sendiri berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengelola data dan skema Cassandra. Yang kedua yaitu membuat space dengan query sebagai berikut, yaitu create space tutorial with replication plus simple strategy replication faktor 1. Create space digunakan untuk membuat space yang merupakan kontainer logis untuk tabel, indeks, dan tipe data dalam basis data Cassandra. Tutorial membuat nama space yaitu tutorial. With replication, bagian ini mendefinisikan strategi replikasi data dalam cluster Cassandra. First, simple strategy, yaitu menggunakan strategi replikasi sederhana yang cocok untuk lingkungan pengembangan atau non-produksi. Application faktor 1 menyatakan bahwa setiap data akan direplikasi ke satu node saja. Artinya tidak ada salinan data di node lain. Selanjutnya yaitu memiliki space dengan query use tutorial. Use tutorial sendiri digunakan untuk memiliki space yang bernama tutorial agar menjadi space aktif. Setelah menjalankan query ini, semua perintah berikutnya akan berlaku di space tutorial. Selanjutnya membuat tabel, yaitu dengan query sebagai berikut. Create tabel user ID, name, age, city, describe tabel users. Yaitu membuat tabel bernama user dengan kolom user ID, name, age, city, describe tabel user. Describe tabel user di sini menampilkan detail struktur tabel users termasuk kolom, tipe data, dan properti seperti primary key. Selanjutnya membuat Cassandra pada tabel base seperti gambar berikut, yaitu membuat database dengan nama Sandra dan tabel mahasiswa, yaitu dengan query create tabel ignotisis, Sandra mahasiswa, ID, nama, jurusan, umur. Dengan query ini, kita membuat tabel mahasiswa yang berisi data mahasiswa dengan kolom ID, nama, jurusan, dan umur. Tabel hanya akan dibuat jika belum ada tabel mahasiswa di space Sandra. Ya, berikutnya di sini setelah kita membuat tabel mahasiswa, lalu kita di sini akan query. Query-nya mirip-mirip dengan MySQL, tapi ada beberapa perbedaan. Ya, untuk query insert sendiri kita di sini akan menginsertkan data dengan value. Jadi insert into
Sandra mahasiswa, lalu dengan beberapa nama kolom ID, nama, jurusan, umur, dan untuk isian dari di kolomnya yang dari ini, kita akan menginputkan dua data, lalu hasilnya akan seperti berikut. ID 1 informatika dan ID 2 sistem informatika dengan nama Lala dan Siti. Di sini kita akan menampilkan semua data dengan query select bintang from cassandra.mahasiswa. Lalu akan menampilkan semua dari data tabel mahasiswa ini. Di sini kita juga memiliki query untuk menampilkan semua data berdasarkan ID. Jadi kita di sini akan menampilkan ID 1. Untuk pengqueryanya adalah select bintang from Cassandra mahasiswa where ID sama dengan 1. Maka yang ditampilkan adalah ID 1. Hampir mirip dengan MySQL ya. Lalu berikutnya di sini kita juga akan memperbarui data yang awalnya pada ID 1 berumur 21 diganti dengan umur 22. Bisa dilihat di sini pada ID 1 umurnya masih 21, lalu kita query dengan query ini di mana ID 1 akan diganti dengan set umurnya menjadi 22. Kita lihat di sini hasilnya yaitu ID 1 umurnya menjadi 22. Lalu untuk pengqueryan menghapus data dengan ID 2, kita bisa menggunakan query ini delete from cassandra.mahasiswa where ID sama dengan 2. Kita menghapus ID 2, maka saat ditampilkan yang ditampilkan hanya ID 1 karena ID 2 sudah dihapus. Lalu kita juga bisa mendelete semua data menggunakan query ini truncat cassandra.mahasiswa. Semua isi dari kolom-kolom tabel mahasiswa akan dihapus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.